Cerita berlanjut ke momen Amado, yang berdiri di tempat rusaknya tanah, setelah tubuh Amado sebelumnya dihantam ke tanah oleh pimpinan Otsutsuki tersebut. Sementara Kawaki dan Boruto, ditangkap oleh beberapa Otsutsuki dan mereka tak sadarkan diri, lalu di bawah masuk ke dimensi kegelapan di sana. Boruto dan Kawaki lalu tiba di sebuah tempat penyekapan baru, dan di sini mereka disadarkan kembali. Kembali ke Amado di sana, Amado berdiri sambil menjawab pertanyaan pimpinan Otsutsuki dengan berkata, "Aku hanya membutuhkan satu buah cakramu, demi memunculkan kembali putriku. Hanya itu saja yang kuinginkan. Apakah kau tidak mau berbagi dengan kami? Ubah saja aturan kalian di sini, sebab itu tidak ada gunanya." Mendengar itu, pimpinan Otsutsuki tersebut berusaha tenang, dan dia coba memperlihatkan sikap berwibawa di depan ratusan anggotanya. Dia berkata, "Aku tidak tahu siapa dirimu ini, tetapi kau tidak perlu lagi membodohiku dengan tubuh manusia itu. Kau pasti punya tujuan besar, sehingga kau rela menyamar sebagai manusia, dan aku tidak yakin bahwa orang yang kau hidupkan adalah putrimu." Amado lalu berkata lagi, "Aku bersumpah bahwa itu hanya demi putriku saja." Pimpinan itu kemudian membahas masa lalu tentang ratusan pohon cakra tersebut. Dia berkata, "Perlu kau ketahui, di masa lalu pohon itu belum ada di sini dan aku beserta beberapa sahabatku, menemukan lokasi ini sambil membawa beberapa bibit buah cakra yang kami miliki. Kami mendapatkan itu susah payah. Lalu kami berhasil meredakan konflik antara ras Momoshiki dan Ishiki di sini, namun hal itu dibayar mahal dengan matinya semua sahabatku, hanya aku yang tersisa sambil mempertahankan bibit buah cakra tersebut. Di sini, dua ras itu ternyata memiliki bibit buah cakra juga. Dan aku sendirilah yang ditunjuk mereka untuk membagi buah itu dengan adil. Seluruh bibit buah cakra milik mereka yang ada di sini. Akhirnya, aku menyuruh mereka untuk menanam seluruh bibit itu, dan biarkan berkembang lalu hasilnya. Nanti akan kami bagi rata agar tak ada konflik berlanjut antara mereka. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, buah itu sudah berkembang jadi pohon cakra berjumlah hampir 700 pohon. Mempertahankan itu, sama dengan mempertahankan nyawa, karena aku bekerja untuk menahan agar mereka tidak kacau kembali. Sekarang kau ingin memaksaku memberikannya secara cuma-cuma? Jangan bermimpi terlalu tinggi, sebab kalian sudah berani mencurinya." Amado lantas bertanya dengan berkata, "Jika kami tidak mencurinya, maka kau juga tidak akan memberikannya kepada kami. Kami terpaksa melakukannya, dan kau harus akui bahwa ini sudah terjadi." Mendengar itu, salah satu leluhur Ishiki berkata, "Sudahlah Tuan, lebih baik kita habisi saja mereka semua di sini. Jika kita melakukan itu, maka tidak ada lagi masalah yang menimbulkan kekacauan seperti ini. Kami juga berhak ingin aman lagi, sehingga perintahkan kami untuk segera membersihkan mereka semua. Kami sudah tidak sabar untuk mengubur mereka di tanah ini." Pimpinan itu kemudian memberikan semacam jalan tengah, demi sedikit kemudahan bagi Boruto dan lainnya. Dia berkata, "Baiklah, begini saja, aku mengizinkan kalian mengambil satu buah cakra." Mendengar itu, Sasuke langsung gembira dan berkata, Apakah kami tidak salah mendengar hal ini? Anda serius memberikannya kepada kami, dan melupakan masalah ini?" Pimpinan itu lalu menjawab, "Ya, aku serius mempertimbangkan untuk memberikan kalian satu buah cakra, tetapi buah itu hanya kalian gunakan untuk menghidupkan dua orang dari kalian, yang katanya telah mati di bumi. Kembalikan sisa buah cakra yang kalian curi, aku menghitungnya bahwa itu ada 4 buah, kembalikan 3 kepadaku. Sebagai ganti hukuman dari pencurian yang kalian lakukan, setengah kekuatan kalian akan aku serap, dan itu cukup sebagai pengganti satu buah cakra tersebut." Mendengar itu, Sasuke menerima saja. Bukan hanya Sasuke, tetapi Hagoromo, Naruto dan Toneri sepakat dengan itu. Hanya Amado tidak memberikan jawaban karena di sini, dia terpikirkan soal satu buah cakra, yang telah Kawaki makan sebelumnya ketika mereka berada di dimensi terlarang. Amado berkata, "Ini sangat tidak adil. Aku kesini bukan hanya untuk menghidupkan mereka, tetapi juga ingin mempercepat proses kebangkitan kembali putriku yang telah mati." Nah, mendengar kalau Amado keberatan, pimpinan itu lalu berkata, "Tidak, aku telah memberikan kebijakan baik kepada kalian. Segera kembalikan 3 buah cakra itu." Amado berdiam diri, sementara pimpinan itu menunggu reaksinya dan Amado menjawab, "Maaf, aku tidak bisa mengembalikan buah cakra ini kepadamu." Pimpinan Otsutsuki itu lalu berkata, "Baiklah, memunculkan kembali putrimu adalah tugasmu, tetapi mengirimmu ke alam baka adalah tugasku." Seketika saja, pimpinan itu menyerang Amado di bawahnya. Pimpinan Otsutsuki itu mengeluarkan taijutsu yang mirip seperti digunakan guru Gai. Dia memukul udara dan tanah di bawahnya,
membentuk sebuah kepalan tangan berukuran besar. Ini sama seperti kekuatan tapak Buddha di film Kungfu Hustle, sebuah telapak tangan membekas di tanah tepat ke titik serangan tersebut. Bedanya, bentuk bekas tangan yang dikeluarkan Otsutsuki itu berbentuk kepalan tangannya. Amado berusaha menahan hembusan angin yang kuat itu. Amado berkata, "Sial, kekuatan macam apa sebenarnya ini?" Kemudian, Amado berhasil bertahan dan dia langsung melarikan diri dengan masuk ke area ratusan pohon cakra. Pimpinan Otsutsuki itu mengejarnya dan di sini, mereka berdua saling kejar-kejaran di sela-sela ratusan Otsutsuki beserta pohon cakra di situ. Sementara Sasuke di situ berkata, "Naruto, kita harus segera pergi juga menyelamatkan Boruto dan Kawaki. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, aku memiliki firasat buruk soal ini." Naruto lalu menjawab, "Benar, tetapi kita juga harus menolong Amado." Hagoromo di situ berkata, "Jika kita menolong Amado, maka kita juga akan menjadi musuhnya dan menerima serangan, seperti yang baru saja dia keluarkan ke Amado." Di sini, Naruto merasa kalau Amado penting. Tiba-tiba saja Pak Kades berkata, "Sasuke, kau pergi selamatkan Boruto dan Kawaki." Sasuke lantas bertanya, "Tapi kau akan melakukan apa Naruto?" Naruto menjawab, "Aku akan pergi menyusul pimpinan itu, dan berusaha untuk membujuknya tanpa pertumpahan darah." Naruto langsung mengeluarkan tangan cakra kuramanya, dia menjauhkan Otsutsuki yang menahan mereka. Naruto lalu pergi dan dia mengabaikan larangan Hagoromo. Di sini satu Otsutsuki mengejarnya tapi Naruto langsung melemparkan Rasen Shuriken kepadanya sambil memunculkan satu Kage Bunshin untuk menipunya. Setelah Otsutsuki itu berhasil menyerap habis Rasengan Naruto, dia mengira kalau Bunshin ini adalah Naruto yang asli. Perlu teman-teman ketahui, Kage Bunshin Naruto sulit mati, tidak seperti Bunshin-Bunshin lainnya sekali serang langsung hilang. Kage Bunshin Naruto bukan hanya soal power yang meningkat, tetapi juga ketahanan Kage Bunshin-nya meningkat tinggi, disebabkan oleh cakra Rikudo yang pernah Hagoromo berikan kepadanya. Naruto berhasil pergi dan mengikuti jejak Amado dan pimpinan tersebut. Kurama di dalam tubuhnya berkata, "Tak kusangka bahwa pohon-pohon cakra ini memang banyak sekali Naruto." Naruto menjawab, "Ya, kita harus hati-hati karena ada banyak Otsutsuki di depanku Kurama. Apakah cakramu sudah cukup untuk membuatku masuk ke mode Baryon?" Kurama menjawab, "Belum Naruto. Kau harus bersabar dan gunakan saja dulu mode cakra ini." Sementara Sasuke meminta ke Hagoromo untuk menahan Otsutsuki itu ketika dia pergi. Toneri yang berdiri sekitar 15 meter dari Sasuke, Hagoromo dan Hamura, berkata, "Aku akan pergi menemanimu menyelamatkan Boruto dan Kawaki." Saat itu juga, 5 Otsutsuki berdiri di depan mereka dan berkata, "Jangan harap kalian bisa pergi dari sini." Seketika saja, panah Amaterasu Susanoo Indra meluncur ke arah Otsutsuki itu dari arah atas. Ternyata, Indra dan Ashura muncul di sini, setelah Kaguya di Konoha menyuruh mereka untuk ke sini membantu Hagoromo ayah mereka berdua. Sambil meluncurkan itu Indra berkata, "Maaf ayah, kami datang terlambat untuk membantu kalian di sini." Para Otsutsuki itu, ada 2 bertahan untuk menahan panah Amaterasu tersebut, sementara 3 Otsutsuki melompat menjauhi serangan itu. Di momen ini, kedua Otsutsuki itu berusaha menahannya akan tetapi, volume Amaterasu kini bertambah banyak setelah Sasuke menambahkan itu melalui Mangekyo Sharingan-nya. Alhasil, kedua Otsutsuki terbakar dan api itu tak bisa mereka padamkan. Kemudian Ashura menghabisi kedua Otsutsuki itu sekaligus, dengan cara meluncurkan 2 Budodama dan membuatnya meledak tepat di tubuh kedua Otsutsuki tersebut. Dalam keadaan yang kacau tersebut, Sasuke dan Toneri ternyata sudah berhasil masuk ke dalam portal dimensi Sasuke. Mereka lalu sudah muncul di area belakang ratusan pohon cakra. Dari balik pohon cakra besar itu, ada satu Otsutsuki yang menjaga dan langsung dibuat tak sadar oleh Mangekyo Sharingan-nya. Sasuke kemudian mengarahkan Sharingan-nya ke mata Otsutsuki itu, untuk melihat di mana Otsutsuki yang lain membawa tubuh Boruto dan Kawaki sebelumnya. Sasuke lalu mengetahuinya dan berkata, "Mereka pergi ke arah selatan. Ayo kita berlari ke sana Toneri." Sasuke dan Toneri kemudian berlari melewati rumah-rumah penduduk Otsutsuki di situ ke arah selatan. Di sini Toneri mulai mengaktifkan sensoriknya untuk mendeteksi keberadaan Boruto. Sementara Boruto di sana, bersikeras untuk melepaskan mereka berdua. Otsutsuki itu lalu berbicara ke Kawaki dengan berkata, "Pimpinan kami telah mengetahui bahwa kau telah memakan 1 buah cakra kami. Jadi, kami akan mengekstrak kembali buah tersebut, dan kau Boruto, kami mengetahui bahwa kau memiliki 2 mata Jogan.
Sejarah Jogan telah kami ketahui dan itu memang hebat. Kami bahkan tidak menyangka jika manusia mewarisi mata tersebut. Bersamamu, mata itu telah sampai ke tahap terakhir atau tertinggi, sehingga kau bisa memunculkan satu Jogan lagi yang memiliki kekuatan kegelapan yang terkenal. Boruto lalu bertanya dengan berkata, lantas apa yang akan kau lakukan? Otsutsuki itu menjawab, kami akan mengambil satu mata Joganmu. Boruto kesal lalu bertanya lagi, apakah ini diketahui oleh pimpinan kalian? Otsutsuki itu menjawab, lucu kau bertanya seperti itu, sebab kau berhasil menebaknya bocah. Tidak, dia tidak mengetahuinya dan ini hanyalah inisiatif kami saja, sebab mata itu sangat langka dan kami ingin memilikinya. Setelah berkata seperti itu, seketika saja Sasuke dan Toneri muncul. Di sini Sasuke melemparkan pedangnya ke Boruto sambil berkata, gunakan itu Boruto. Boruto lalu langsung menangkap pedang Sasuke sambil berkata, sudah lama aku tidak memegang pedang, setelah pedangku tertinggal di Konoha. Meskipun tangan Boruto diikat, dia sudah dari tadi melihat ada logam di belakang Otsutsuki tepat di sebuah dinding. Momen ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah Boruto menangkap pedang Sasuke, dia berteleportasi ke belakang Otsutsuki itu lalu menusuk jantungnya dari arah belakang. 4 Otsutsuki maju mengeroyok Sasuke dan Toneri. Toneri menghantamkan gumpalan cakra hijau Tensegan ke mereka, salah satu Otsutsuki menahan itu. Sementara Sasuke mengaktifkan Chidori dan mengenai salah satu bahu Otsutsuki. Lalu Sasuke menendangnya dengan begitu keras. Otsutsuki yang tadi menahan gumpalan cakra Tensegan Toneri, seketika saja tubuhnya mengeras seperti batu, dan Toneri menaruh telapak tangan kirinya di dada Otsutsuki itu. Mereka berdua terlempar ke sebuah tembok. Sedangkan Boruto di sana, dia berhasil menghabisi satu Otsutsuki menggunakan pedang Sasuke tadi. Dan 3 Otsutsuki di dekatnya berusaha menyerang Boruto namun adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan fakta maupun teori di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.